هذه المغرب والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Jamaah surau Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Awal jismani kita buka dengan Fatihah pada baginda Rasulullah SAW, para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya, suhada, salihin, banjir masyarakat tabi'in, sarawi, Sayyid Muhammad bin Al-Qalasani, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Al-Qalasani, Amanallahu bi madadihim wa qada alaina bi barakatihim wa nuwarihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu jemaah surau Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insyaallah kita sekarang sudah di bulan Zulqa'dah, lagi masuk bulan Zulhijjah. Kita ada hari raya Idul Adha. Jadi Idul Adha itu artinya hari raya kurban. Ataupun ada mengatakan Idul Nahar. Idul Nahar itu hari raya penyembelihan. Kenapa? Karena di hari raya itulah disyariatkannya kurban. Yaumul Nahar. Di Al-Quran jelas disebutkan Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka salatlah engkau dirabbika karena Tuhan wanhar, dan menyembelihlah dan berkurbanlah. Jadi perintah kurban itu 100% kotak langsung di Al-Quran. Kita pun paling senang ayat itu, senang kali ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cuman hafal gitu, cuma kadang hafal saja, cuman kadang artinya tak paham, apalagi nak mengamalkan. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan berdasarkan ayat ini mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, wajib bagi yang mampu. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya sunnah, ya. Karena para sahabat, saya tidak berpasti kalau tidak salah, setiap tahun kurban 1 tahun sengaja tidak kurban, bukan tak mau kurban, hanya untuk menunjukkan kepada umat bahwa kurban itu tak wajib. Kalau wajib itu dikurbankan satu kali, sengaja tidak berkurban. Nah itu kita dari sisi dari sisi amar atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-udhiyah itu afdalu minas shadaqah. Kurban itu lebih utama daripada sedekah. Kita punya uang 3.500.000 atau 3.700.000, kita sedekahkan, sedekah biasa. Dengan kita belikan hewan kurban, itu pahalanya lebih besar, kurban lebih afdal. Karena kurban itu bukan hanya sekedar sedekah daging. Kalau sedekah daging apa susah-susahnya? Nangkap, membakar, sembelih, kapal, sana tarik, susah betul. Beli di pasar sudah, ya kan? Apa susah? Tengok kita nak sembelih sapi itu,
sama orang dia bukan orang yang biasa, lempar balik sana, lempar ikut semua ini, kodak buku satu, pernah lagi diseret lagi macam-macam, aduh susah betul. Jadi makanya kalau hanya untuk sedekah daging saja tak perlu repot-repot pergi ke pasar dah ada. Tinggal nak berapa kilo, aku dah beli 3,5 juta daging, berapa dapat sekian, kasih kasih kantong kecil-kecil ya, langsung bagi. Tapi pahalanya tidak sama. Di masalah kita bisa dikorbankan nih. Ada kebukaan kemarin berapa? Apa sapi? Oke, kita masalah ini betul dah. Kalau kan kemarin kan kita udah pembagian, pemotongan gitu sudah. Untuk kita ingatkan lagi lah, ya kan? Nah, mengingatkan kembali. Maksudnya kadang-kadang banyak terjadi kekeliruan, kesalahan bagi para panitia kurban. Yang terutama sekali di dalam masalah pembagian. Itu ketika pemotongan kurban, lembu 4 ekor disembelih, sembelih, itu dicacah, kumpulkan jadi satu dagingnya kan. Nah, yang selesai dulu taruh di bawah, lembu kedua atasnya, lembu ketiga atasnya, lembu ketiga atasnya lagi. Nah, setelah itu pertama pembagiannya ambilkan fakir miskin dulu, 100 kantong ke 50 kantong, ambilkan fakir miskin semua. Akhirnya yang diambil dari fakir miskin, yang untuk fakir miskin itu otomatis bagian sapi yang bagian paling atas dagingnya. Yang bawah ini tidak tersentuh untuk fakir miskin. Ini terancam tidak sah karena hukumnya memberi fakir miskin hewan kurban itu harus ada wajib hukumnya. Wajib hukumnya memberikan daging kurban kepada fakir miskin walaupun sedikit, hukumnya wajib. Kalau wajib macam mana? Baca Fatihah hukumnya wajib, tak baca Fatihah macam mana? Nah itu ruku hukumnya wajib, sholat ruku macam mana? Nah itu. Jadi karena apa? Karena sesungguhnya kurban itu aslinya untuk fakir miskin, bukan kurban itu bukan hanya sekedar bagi-bagi daging satu kampung. Itu kan karena yang kalah susah nah, bagi potong dan bagi habis salah satu kampung. Tapi kita tak tahu ini lembu yang mana, ini lembu yang mana. Bahkan orang yang berkurban tak tahu ini daging yang aku punya, terus aku punya, aku punya tak tahu. Kalau ada orang yang nadar tak bisa makannya. Orang yang bernadar kurban di satu masjid, kemudian dipotong kaul lah semua daging, kan? Tak tahu lah pokoknya tiba-tiba bagi acak. Dia nadar, orang nadar tidak boleh makan daging kurbannya. Ketika sudah dicampur, mana lah atau pas belayar aku makan yang memang lembu yang aku punya, tidak boleh. Tapi ketika itu betul-betul dipilah-pilah, sembelih, ya dipotong-potong, ambilkan data fakir miskin ini sampai punya bulan, ambilkan 7 potong untuk yang berkurban, ambilkan bagian fakir miskin. Nah, jadi terus tak ketahuan orang yang tadi nazar itu kambing atau lembunya, tapi dia makan lembu yang daging lembu orang itu boleh, gitu. Dimakan lembu orang boleh, jadi dipisah-pisah. Begitu dia diambilkan jatah fakir miskin, 7 kantong jatah orang yang punya. Setelah itu sisanya ya sudah untuk orang yang mampu dan sebagainya, terserah. Yang penting jatah fakir miskin dari setiap hewan kurban sudah pasti tidak ada bagian sudah diambil. Nah, karena macam jadi setelah itu yang sisa ini yang ditumpuk antara tumpuk lah, tak ada masalah. Yang jelas ini fakir miskin ini sudah ada dari kambingnya gitu, lembu itu sudah, lembu itu sudah alhamdulillah semua. Ini tinggal dibagikan ke fakir miskin, sah. Dan orang berkurban di dalam satu masjid, ya, mau jadi korban bersama-sama nih, ini pahalanya tidak sama, bisa tidak sama. Bisa tidak samanya macam mana?
Jadi afdalnya kurban itu adalah kurban yang dagingnya paling banyak diberikan kepada fakir miskin. Itu paling afdalnya kurban. Nah, makanya nomor satu, kurban yang paling utama satu diberikan kepada semua fakir miskin kecuali 3 potong hatinya untuk sebagai tabarruk, ngambil keberkahan bagi yang kurban. Lain fakir miskin semua. Ini yang paling afdal. Yang kedua, tingkat bawahnya dibagi 3. 3 untuk yang punya, dia potong kambing lah, senang itu. Kambing diambil sepertiga untuk dia, masak-masak di rumah dia, sepertiga dia kirimkan fakir miskin. Sepertiga lagi ada tetangga, kan orang-orang mau kasih lah. Ini yang kedua. Kenapa? Karena yang untuk fakir miskin ini hanya sekitar 73%, maksudnya sepertiganya kan gitu. Kalau tadi memang semua. Dan yang paling bawah lagi, dia sembelih kambing, saya sembelih, nah habis itu sedikit ambilkan aja dagingnya sedikit, kasihkan fakir miskin, 1 potong aja. Habis itu daging ini dimakan dia aja semua, 1 keluarga. Sah ini? Sah. Cuma itu tadi yang untuk fakir miskin mana sekerat aja dulu, tak bisa. Ini sekerat ini tidak melampaui, bahkan sama fakir miskin kasih sekerat. Tapi kalau kita dah tumpuk macam gitu, bukan sekerat lagi, kadang-kadang hewan itu tak ada yang sampai ke fakir miskin. Orang kampung mampu-mampu semua, penghasilan mencukupi, punya mobil, punya ini, punya betul-betul miskin. Nah, kita harus cari. Jadi mendingan betul-betul cari orang yang betul-betul statusnya memang kategori miskin, itu kita kasih 5 kilo, tak berapa kasih. Ini mudah-mudahan dibagi pukul rata. Dia orang yang makan daging nunggu raya Idul Adha, yang sini tiap hari bisa masuk kedai makan restoran, bisa makan ini makan itu. Makanya pembagian pukul rata pula, sekilo semua sekilo. Yang kaya punya pajero 1 kilo, yang tak punya apa-apa 1 kilo juga, rumah milik gubuk. Kadang-kadang nanti yang punya pajero lebih banyak dapat kan. Maksudnya gini, kita kembali kepada tadi fakir miskin. Jadi asas pertama kurban itu adalah untuk fakir miskin. Itu asas pertama. Kemudian boleh orang yang mampu makan boleh, ya, yang punya juga boleh kecuali kalau nandang. Gitu. Jadi hukum asal kaidah asalnya jangan akhirnya tersisihkan. Begitu malas pening apa punya sembelih potong-potong masukkan kartu bahagia habis selesai. Kalau begitu tanggung jawab siapa nanti? Ketika ada hewan kurban yang ternyata dagingnya semuanya itu habis dimakan orang mampu. Sekarang begini Pak, orang-orang yang berkurban juga harus tahu. Ketika daging hewan kurban bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih banyak sampai ke fakir miskin, itu lebih utama. Nah, itu yang penting. Jadi tidak sama. Nah, jadi kalau gitu kan mereka secara individu kepengen yang utama kan. Nah, maksudnya ya prioritaskanlah fakir miskin dan kurban kami ini. Alam baguslah maksudnya. Lebih utama. Kalau ini dibagi orang-orang rata sekampung, tapi orang mampu, ya pahala juga. Nah, tetapi yang kurang ketika fakir miskin itu tidak diprioritaskan. Nah, jadi seperti tadi masalah pembagiannya memang harus betul-betul diperhatikan. Yang mau tanya silakan. Ya, jadi kalau ini menjelang kurban ya, yang katanya silakan. Masalah upah orang juga, ya daging kurban tapi butuh upah, ya. Maunya menjaga ini kepala dia untuk upah, tak boleh. Jadi semua kurban itu adalah untuk ibadah, infak.
Ya, kalau upah ini jatuhnya sudah untuk bisnis, maksudnya. Jadi bukan untuk ibadah. Jagal apa? Silakan nak upah jagal, tapi jangan dari hewan kurban. Jangan dari daging kurban. Diupah boleh, tukang potongnya diupah boleh. Tapi jangan daging kurban itu ketika diberikan kepada mereka niatnya ini upah. Ini tidak boleh. Tapi mereka diberi hanya kalau untuk memang diberi seperti layaknya umumnya orang ya nggak apa-apa. Dia juga manusia, dia juga jemaah, dia juga orang kampung. Sini boleh dikasih. Yang tak boleh memang diniatkan dari yang punya atau dari wakil yang punya, itu panitia Pak ini untuk upah, ini untuk upah, itu mah itu 100% tidak boleh. Kemudian dijual juga tidak boleh, walaupun itu kulitnya. Terus macam mana solusinya? Kulit tak ada yang mau nih. Macam mana nih solusinya? Berikan saja kepada orang, berikan saja kepada yang mau. Siapa yang tidak ambil? Dah ambil, diterima dia, dijual dia, tidak senang dilihatnya. Yang tidak boleh menjual itu yang berkurban atau wakilnya yang berkurban, yaitu panitia, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau orang yang sudah diberi itu sudah menjadi haknya, silakan aja. Jadi memang kasih orang fakir miskin yang miskin kan, nah kau ambil nih, nanti kau jual terserah kau, udah jadi hak kau, gitu. Nah, itu ketika orang tak mau. Dan yang lain. Ada lagi kadang-kadang di tempat kita ini, kadang di sebagian tempat. Kadang-kadang ada sebagian tempat ini tukang jaga atau tukang potong ini kadang-kadang malas nak ngurus jeroan, tanam aja lah. Ya kan? Ada yang seperti itu. Ya mestinya jangan begitu lah. Kalau tak mau ngurus, ya sudah pokoknya dibelah ke dia apa atau dia mau siapa nih ambil udah. Memang dijaga sudah dipakai, diberikan, dibagikan. Yang mau siapa ambil, bersihkan sendiri mau balik semua. Gitu. Dari mana ditanam kan gitu. Kalau sekarang lembu tak ada perut dia masa hidup. Mana hidup? Lembu tak ada perut. Mana hidup? Jadi janganlah ditanam. Tawari aja jamaah. Siapa yang enggak, ini yang enggak, siapa udah bawa balik semuanya. Kadang-kadang orang akan kerjakan malas. Tapi kalau dah dikasih, sudah bawa semua, ambil dari dia, bawa semua, bersihkan sendiri. Mungkin dia mau, dan itu jauh lebih bagus. Cuma harusnya begitu daripada bikin lomba. Namanya tadi yang repot nih, jangan gitu. Tawarkan kepada orang-orang. Kepala, ya kulit, kadang-kadang daging tak kena semua. Kan tak semuanya orang mau. Kepala, kulit, ini siapa ya? Ya tak ada yang enggak. Sudah kasihkan siapa? Orang kamu jadi tak kasih kamu sebelah. Kasih siapa? Tawarin, nak kepala tak? Ini ambil. Dah, selesai. Dia mampu tak mampu? Boleh kok. Tidak ada masalah. Nah itu. Nah kemudian di antaranya lagi yang perlu perlu diperhatikan juga masalah hari penyembelihan. Ya, hari penyembelihan itu ya mulai dari hari raya Idul Adha, hari raya plus 3 hari tasyrik. Cuma kalau saya mohon kalau bisa kita menghindari hari yang istilah. Pokoknya hari yang istilah ini macam mana? Contoh Mekah biasanya hari raya dulu kan. Nah, jadi hari tasyiknya Mekah otomatis akan selesai 1 hari sebelum hari tasyik kita kan gitu. Nah, karena sebetulnya hari Arafah adalah hari ketika jamaah haji setelah itu langsung hari raya Idul Adha. Nah kadang-kadang kita tinggal Indonesia orang puasa Arafah. Nah ini yang masalahnya. Padahal puasa Arafah itu puasa ketika jamaah haji. Apa namanya puasa Arafah kok?
Kalau begitu puasanya di Indonesia, karena kalau ikut begitu puasanya di Indonesia, karena kalau ikut puasa yang baru Arafah itu udah ada orang. Sebetulnya yang enak itu seperti kalau Idul Adha itu ya ikut tanggal nikah. Ikut tanggal nikah. Jadi untuk penyembelihan maksud saya ini ketika baik ya terserah deh kita kayak Indonesia boleh terserah lah. Tapi maksudnya itu apa ini perbedaan boleh. Nanti kan misalnya ada namanya Idul Fitri juga ya perbedaan. Kalau itu Idul Adha itu memang lebih apa nih lebih pas. Insya Allah kita ikut kalender Mekah karena dia berhubungan dengan ibadah haji, berhubungan dengan wukuf di Arafah. Hari ini wukuf, besoknya hari raya. Maksud saya hari tasiknya ketika kita ikut hari raya tanggal Indonesia, biasanya kalau pas berbeda, otomatis hari tasiknya Mekah itu 1 hari sebelum hari tasik kita habis karena sudah habis dulu. Jadi kan kita jangan sampai hari tasik yang terakhir lah. Tapi umpamanya dari sebenarnya tersebut boleh. Maksudnya ini hanya untuk apa kita muraatan lil khilaf, lari dari menjaga perbedaan. Jadi kira-kira kalau perbedaan ada yang ini sudah tasik habis, ini yang belum. Ini kan hari perbedaan ini jauhi. Ini hanya yang tidak merupakan masih tasik, masih hari kurban. Jadi hari Idul Adha dan hari tasik itu masih apa adalah waktu disembelihnya hewan-hewan kurban. Dan sebenarnya hewan kurban itu yang paling bagus sunnahnya disembelih sendiri sebetulnya. Disembelih sendiri itu sunnah. Kalau tidak pun ya disaksikan. Yang bagus itu Rasulullah aja membeli kurban sendiri. Rasulullah sembelih sendiri. Nah, kemudian kalau ada yang tanya silakan, Bang, silakan. Saya sambil apa nih membahas apa-apa hal-hal yang kadang-kadang sering menjadi satu permasalahan di masyarakat atau ada kesalahpahaman di masyarakat. Ya. Apa hukumnya kita memberi dari korban kepada yang bukan muslim? Ya. Kita juga ada beberapa kakak yang muslim. Ya. Apa hukumnya kita memberi kepada mereka? Sunnah atau boleh tidak? Ini muslim yang boleh diberi daging kurban ini yang muslim yang mu'alaf qulubuhum maksudnya begini, mu'alaf qulubuhum ini sebelum maksudnya mu'alaf kan biasanya berikut orang yang masih Islam. Jadi ini ada orang yang memang untuk supaya kayaknya dia ada kecenderungan orangnya ya untuk menarik ya seperti itu boleh. Kalau semacam kafir biasa apalagi harbi nggak boleh karena ini sifatnya ibadah. Jadi boleh dalam tanda petik dalam catatan yaitu mereka yang ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan ikut agama Islam. Kalau tidak ya karena ini ibadah ya dan ada jurusannya itu aslinya kemana, fakir miskin pun fakir miskin yang Islam dan sebagainya. Memang ada hal-hal yang kadang-kadang boleh dilakukan besar itu kan termasuk boleh juga. Jadi tidak mutlak tidak boleh atau tidak mutlak boleh, pilih-pilih. Allah ya. Kalau seandainya yang berkorban itu juga boleh. Yang berkorban sebetulnya itu bukan korban, dia cuma ngasih hewan aja. Jadi orang korban itu ya seorang muslim ya maksudnya ya supaya dia dapat pahala kurban dan dia makan kurban dia harus muslim. Itu kalau untuk kematian maksudnya nih itikad dia tidak dapat pahala itu itikad dia lah kan
Nah, tetapi kan pernah dulu ada di rumah itu orang muda yang berdebat. gitu. Ya kita sembelih aja, tapi namanya pokoknya sedekah inilah sedekah hewan kita aja, sosial aja, nggak apa-apa. Tapi untuk masalah itu kan ada syarat-syaratnya, kayak orang syaratnya orang sholat di Islam, berarti ini dan sebagainya. Tapi yang jelas apa hewan itu ya halal. Boleh, tapi namanya apa tergantung Allah SWT. Tapi yang jelas dagingnya halal gitu ya. Gitu. Kalau itu sebetulnya mohon maaf, kalau kayak gini itu sebetulnya enak digunakan ya, bukan berarti apa ya. Ya bebas lah untuk apa operasional ini makan apa orang yang kerja boleh. Kalau seandainya misalnya kayak di itu ya di dua ayat itu kan banyak yang berbuat orangnya jauh gitu ya. Ya. Boleh. Ya di sana susah mau kurban itu, nyembelih susah, orang yang udah kaya makan daging tiap hari. Boleh kurban dioper tempat lain, sah-sah saja. Ya Bu, silakan. Kalau kita berarti saya di sini nih, terus saya kayak bulannya itu saya beda, boleh. Iya sama ini orang Singapura korban ke balai, orang balai korban ke Medan. Oh, enggak biasanya kan media disaksikan. Iya. Nah, kalau itu saksikannya menyaksikannya lewat visi. Itu sebaiknya Bu, nggak wajib, tidak menjadi satu hal yang apabila ditinggalkan menjadi tidak sah. Ya sunnah aja. Ya kalau mau video call ya boleh saja. Sekarang teknologi tidak apa-apa, itu sunnah. Karena Sayyidah Fatimah ketika hewan kurbannya disembelih sama Rasul dipanggil, ini saksikan hewan kurbanmu, sunnahnya itu di situ. Karena ya di saat jemaah haji atau pada saat atau pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya tanggal 9 Zulhijjah Mekah. Ya intinya kita pada saat mereka Iya, jadi wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, makanya tanggal 9 Zulhijjah Mekah. Jadi masalahnya itu ketika besoknya sudah Idul Adha pada tanggal 10. Nah, masalahnya ini bukan urusan, nggak tergantung urusan bulan. Ini urusannya juga berhubungan dengan kejadian di sana. Itu masalahnya. Makanya kan di dalam hadis-hadisnya kan puasa Arafah itu disunahkan bagi orang-orang yang tidak jamaah haji. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah, yang nggak haji ini puasa Arafah, gitu. Kesunahannya itu untuk orang yang tidak ikut wukuf di Arafah. Itu seperti itu. Jadi kalau bilang apa? Ya tanggal 9 Mekah kok kan tanggal 9. Bukan kita puasa tanggal 10, tanggal 9. Masalah hari rayanya, buat lagi, nah ikut sana, nanti dikirim ke mana, itu jadi masalahnya itulah. Tapi kayaknya sih, ada, ya tetap biasa itu perbedaan mesti. Dan sebenarnya itu sih boleh sah-sah saja. Cuma kan kita ketika yang seperti itu, untuk hari rayanya ini, jadi kita kadang-kadang ya memang sih ada organisasi yang pas hari sama juga kan. Nah, biasanya pemerintah itu biasanya itu 1 hari setelahnya biasanya. Ya Allah alam. Allah alam. Puasa sunahnya
Ya, aslinya. Cuma apa kita bilangnya hari ininya itu 89. Hari yang paling awal lagi akan 89-nya. Artinya Muharram itu seluruh kecuali hari yang tidak sama tasrik karena dia termasuk asyurul hurum ya 10 hari. Awal Muharram paling pertamanya Muharram. Jadi ibadah puasa sunnah yang paling utama ya puasa Arafah. Nomor satu, yang kedua ya puasa Asyura. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Nah, kita ambil apa? Aku udah minum juga lah. Boleh. Waktu yang batuk saya jadi kepengen minum juga. Saudara. Saudara. Alhamdulillah. Kembali lagi masalah penyembelihan. Kalau kita berbicara masalah penyembelihan, hukum menyembelih atau cara menyembelih itu kan ada tata caranya, apa yang wajib, apa yang sunnah. Nah, ini ada satu hal yang di masyarakat itu sudah betul-betul apa yang kita bilang menjadi satu kepercayaan yang luar biasa, sehingga ketika orang berbeda dengan itu ya tidak masalah. Contoh apa, mohon maaf, hukum membaca basmalah ketika menyembelih itu hukumnya sunnah, ya kan? Itu hukumnya sunnah. Namanya hukumnya sunnah, umpamanya kita disembelih kotak baju, itu berarti tetap halal dan sah. Tapi di masyarakat awam dipikir Bismillah itu hukumnya wajib. Ini jadi ketika tidak sebelum aku Bismillah lah sudah. Nah, ini perlu. Bukan saya nih nyuruh kamu baca, tapi kalau orang itu ataupun memang umpamanya disengaja itu tetap sah. Yang penting yang menyembelih itu seorang muslim. Nah, yang penting itu jadi dasar dari sertifikasi halal itu dari yang muslim yang menyembelih atau bagaimana? Iya. Yang nyembelih harus orang muslim. Atau ahlu kitab, tapi sekarang ada reform. Ahlu kitab ini orang yang berselisih pendapat, orang yang memang betul-betul turunan dari ahlu kitab, orang-orang ahlu kitab dulu ya, bukan yang orang-orang baru-baru menganut agama itu baru, orang-orang baik, tidak ada perbedaan. Tapi yang jelas yang nyembelih itu ya orang Islam. Kalau ada umpamanya yang memotong bukan orang Islam, tempat pemotongan hewan, umpamanya kan ada itu beli ayam, tapi yang memotong itu bukan orang Islam, jelas tidak boleh. Terus yang lainnya, astagfirullahaladzim, ceroboh. Kalau saya tengok banyak para penyembelih ini ceroboh, khususnya ayam nih. Karena saya tidak menemukan, bukan hanya sekali dua kali, sering saya ketemu ayam-ayam potong yang biasa dijual itu. Memang orangnya lehernya tetap putus. Nah, dia tak putus, jadi masih nyambung gitu. Ya memang luka mati lah dia, tapi dia tak putus. Baru kemarin itu hari yang lalu, saya dikabarin sama anak santri, ya ayamnya tak jadi dimasak. Ayam satu kantong plastik banyak. Hanya dicatat apa sayap, kepala, ampun, jadi satu. Kenapa tak jadi masak? Itu apa lehernya, lehernya, ukurannya tak putus. Alah sudah. Aku bilang yang tak putus tak usah makan, yang putus boleh makan. Dan dipotong jadi satu, tinggal. Jadi orang itu bawa itu satu kantong, itu udah jadi satu. Gila, terus ini kepalanya yang mana? Gitu kan tahu. Aduh, jadi sepakat semuanya. Dan itu saya sering karena di pasar tuh beli ayam, tengok
Pak ini udah putus ini, jangan Pak. Jadi taruh di belakang, saya tak mau ini. Ditaruh di belakang, tak dijual dengan saya, dijual sama orang lain, akan kurang ajar. Aduh. Pernah lagi, bukannya mentah, saya pergi kadang-kadang dia makan lah, kita makan dengan salah satu rumah makan di balai, pesan ayam goreng, kasih bagian kepala, ayam goreng kasih kepala, sudah digoreng dengan lehernya tuh nampak banyak, itu udah digoreng padahal. Coba namanya, karena kalau digoreng kan itu putus kan, asalnya tak putus, digoreng jadi putus. Ini dia digoreng tinggal lah. Ini ukuran nadinya tuh tak putus lah sampai sekarang tak akan pergi situ lagi. Terus kebanyakan, makanya mohon maaf, para penjual ayam ini, apalagi para pemotongnya, mestinya ini diberi satu semacam pelatihan atau dikasih briefing gitu, di briefing. Sekarang penjual ayam, mohon maaf, kadang-kadang mereka ini tak hati-hati gitu. Kalau nak beli, periksa dulu. Apa? Ini tak putus ke tanah, ini tak putus ke tanah. Kan gitu. Aku bayar nih, dosa jual pakai ini. Nah, sehingga yang nyembelih ini, hati-hati. Ini tidak main tampung ya. Begitu time jual ini ada 3 ekor kan, aja. Tapi kalau aku tak jual 3 ekor rugi, kan dosanya. Menjual pakai haram. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ibu bawa dan beli ayam, ya tengok dulu bagian lehernya, putus beli, terus jangan beli. Nah, haram pakai namanya. Sama dengan ada ayam pelanggan udah Kemana mati. Agak macam bulunya goreng mau. Sama tuh, sama. Hati-hati. Jangan. Masih percintaan itu pernah dengar ada ya di Batam tuh, ya. Di itu pasar. Jadi memang dia start apa di ayam itu pukul 2 jam 3 subuh. Dan memang itu antara yang bapak tadi sebenarnya apa kita tidak tahu kan. Karena kan malam saya bilang karena kalau itu dikutiran ya yang kemarin kemudian itu masih lihat orang itu gimana saya yang bapak tadi putusan itu gimana. Jadi dari atas dia orang tuh nggak teliti, mereka nggak. Mohon maaf, orang itu harus dikasih apa itu tadi, pemahaman, dikasih tadi. Kamu kalau nyembelih ini tak putus dosa kamu, jangan makai. Mereka kan cepet-cepet aja, bukan ditengok dia lempar aja gitu. Yang lebih parah lagi ada sebagian makin takut aja lehernya gini. Itu udah bukan orang gitu lagi. Yang orang gitu asal aja gini dia tak pakai tengok, yang penting diuka sudah. Itu banyak. Maksud saya daripada itu maunya hampir terputus begitu kan bisa, daripada maksudnya sebabnya tajam terlewat atau terputus itu lebih sah daripada tak putus. Nah itu tak ada masalah, tak dosa kalau semuanya kan leher ayam itu lembek ya. Nah, bisa terputus. Allah a'lam. Ya itu hati-hati. Makanya kadang-kadang itulah. Dan sebetulnya itu perlu ditaati, maksudnya perlu di apa namanya ini ya, entahkah dari pemerintah daerah atau dari departemen agama apa itu, mereka harus dikasih briefing, dikasih pelatihan, ngaji biar takut ya, jangan mau bisnis saja ya. Kalau tak paham dosa, kalau ternyata besok kalau tanah dosa banyak, tidak banyak mengasih makan orang bangkai. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
sedikit tambahan untuk para pedagang yang menjual ayam bangkai. Kadang-kadang ayam yang sudah mati tapi nyukain aja lehernya udah mati disembelih lagi, itu dijual. Ya, itu uang yang Anda dapatkan dari itu hukumnya haram, 100% haram. Yang punya lapak-lapak di pasar tahu kalau leher ayam itu nantinya tidak putus, tetap dijual, maka uang yang Bapak dapatkan, Ibu dapatkan adalah uang yang haram, karena Bapak dan Ibu itu telah menjual bangkai. Jadi jangan bangkai dijual, maka uangnya adalah jatuhnya haram. Dimakan anak, dimakan isi untuk bila sebenarnya. Jadi yang haram ini bukan cuma yang kakinya 4, hidungnya besar aja. Bangkai ayam pun ketika dijual ini jadi haram. Berikan nasi lemak, nasi lemaknya jadi haram. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.